Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang engine 4 langkah atau 4 stroke. Sebelum itu kita harus mengenali basic dari komponen-komponen dasar. Pertama ada piston, connecting rod atau stang, crankshaft atau askruk, orang bengkel mengatakan seperti itu, dan ada valve juga atau katup. Nah, untuk 4 langkah berarti, dalam satu siklus itu membutuhkan 4 langkah, atau satu siklus itu ada 4 langkah yang dilakukan eee, oleh engine, khususnya piston. Piston akan bergerak 4 langkah, 4 kali langkah. Untuk, fuel delivery atau, aliran bahan bakar itu dari intake manifold, terus, valve, terus ke ruang bakar dan, piston, terus, exhaust. Untuk langkah pertama, itu langkah hisap, yaitu di mana, campuran bahan bakar dan udara yang dihisap melalui katup hisap yang membuka itu akan, terhisap atau, tervakum dari gerakan piston yang, membesarkan volume. Terus untuk langkah kedua itu nanti kompresi, yaitu terjadi proses pengecilan volume pada ruang bakar karena katupnya menutup kedua-duanya, maka akan terjadi, kenaikan temperatur dan panas gitu. Nanti untuk langkah ketiga yaitu langkah usaha atau langkah dorongan, dan terakhir yaitu langkah buang atau langkah pembuangan, yaitu di mana katup buang akan membuka. Jadi gas buang akan melewati katup buang dan keluar menuju knalpot, seperti itu. Nanti ada penjelasan yang lebih lengkap, ini hanya dasarnya dulu. Jadi untuk 4 tak itu sendiri yaitu suatu, engine yang siklusnya ada 4 langkah dalam satu siklus dan membutuhkan 2 kali putaran poros engkol, seperti itu. Nah, untuk, engine 4 langkah ini antara diesel dan, gasolin atau petrol atau bensin itu sama, langkahnya sama. Nanti ada sedikit berbeda dari, bahan bakarnya. Tapi untuk yang lain itu insya Allah sama. Kita lebih jelasnya pada langkah. Nah, ini ketika langkah hisap itu, dari manifold antara bahan bakar dan udara, entah itu pakai karburator, entah itu injektor, akan masuk melewati katup hisap yang terbuka. Setelah itu, kalau sudah dari, piston ada titik mati bawah, akan bergerak ke titik mati atas dan katup hisap menutup sehingga terjadi pengecilan, ruang bakar dan temperatur meningkat. Kemudian sampai atas itu busi memercikan bunga api atau spark plug memercikan bunga api. Setelah itu, eee, terjadilah ledakan karena efek dari ledakan itu piston akan terdorong ke bawah. Setelah sampai di bawah lagi atau TMB, piston akan bergerak lagi ke atas dan mendorong gas hasil buang tersebut melalui katup buang, yang katup buang otomatis membuka. Sedangkan waktu usaha, kedua katupnya akan menutup. Ketika akhir kompresi atau top itu, untuk Toyota itu biasanya sekitar, 10 sampai 8 derajat sebelum TMA itu busi akan memercikan bunga api. Nah, untuk gambar selanjutnya ini proses yang dilakukan pada, engine 4 tak direct, entah itu diesel, entah itu bensin, tapi ini direct. Kenapa kok bisa direct? Karena, injektornya itu langsung menuju ruang bakar, tidak di manifold, itu direct. Siklusnya sama ya, ketika ini langkah hisap, terus kompresi, sebelum TMA itu sudah disemprotkan, bahan bakar dari nozzle-nya atau dari injektornya, kemudian nomor 3 kompresi, dan terakhir buang. Untuk siklus tekanan dan
volume dan tekanan, itu ketika langkah hisap otomatis volume akan melebar dan tekanannya rendah. Tetapi ketika langkah kompresi itu sebaliknya, volume akan mengecil dan kompresi akan naik. Sama seperti itu. Jadi ketika langkah buang itu volume akan sedikit mengecil, tapi saluran buang terbuka dan temperatur akan menurun karena saluran juga terbuka, seperti itu. Jadi siklus antara 4 tak gasolin sama diesel sama. Cuma memang yang membedakan kalau diesel tidak memakai spark plug tapi memakai glow plug atau busi pemanas terkadang, tapi yang direct tak pakai. Tapi untuk bensin pasti menggunakan busi atau spark plug. Untuk langkah hisap itu katup hisap membuka sempurna penuh, yaitu gerakan dari piston dari TMA menuju TMP. Sedangkan untuk langkah kompresi, ketika langkah kompresi kedua katupnya akan menutup sehingga temperatur dan pressure dan tekanan akan meningkat tajam, sedangkan volume akan mengecil. Itu langkah kompresi. Langkah kompresi itu akan menaikkan temperatur sehingga ketika busi untuk gasolin itu memercikan bunga api akan mudah terbakar, yaitu sekitar 8 derajat sampai 5 derajat untuk yang kendaraan kompresi tinggi, 5 derajat. Untuk yang standar biasanya 10 sampai 8 derajat. Sedangkan untuk yang diesel itu penyemprotannya untuk diesel 16 sampai 10 derajat itu disemprotkan bahan bakar. Seperti itu. Jadi ketika langkah usaha atau langkah ledakan kedua katup masih tertutup, piston akan bergerak dari TMA menuju TMP, akan menghasilkan tenaga sehingga memutar crankshaft. Setelah itu ketika piston sudah sampai TMP, piston akan bergerak lagi menuju TMA. Itu terjadi langkah buang yang dimana akan membuang hasil pembakaran. Ada CO2, ada N2, O2, terus banyak NOx dan lain-lain. Asap juga terkadang itu ada daftar banyak. Nah, ketika itu maka akan terjadi proses pembuangan hasil pembakaran dan kemudian akan kembali ke siklus utama, yaitu siklus di mana langkah hisap dilakukan. Di dalam siklus ini juga terdapat namanya 2 proses katup, kedua-duanya membuka, dan ada katup yang sebelum langkah buang selesai tapi katup buang sudah membuka. Langkah buang terjadi tapi katup buang akan membuka. Untuk katup akan membuka ketika akhir langkah buang dan awal langkah hisap, itu namanya overlap. Dan langkah buang itu akan terjadi namanya exhaust blowdown, dan dimana ini akan mempermudah langkah pembuangan. Jadi engine akan lebih ringan bekerja.